betul. Karena pada saat ini memang klien kami ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan surat palsu. Sementara pada dasarnya klien kami merasa tidak pernah membuat surat itu, tidak pernah menggunakan surat tersebut. Tentunya sebagai tindakan untuk meluruskan proses penyidikan dan sebagai pengawalan terhadap proses penyidikan agar berjalan dengan baik dan berkeadilan, maka kami sebagai kuasa hukum perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap penetapan status tersangka terhadap klien kami, karena kami merasa penetapan tersangka terhadap klien kami ini menurut kami belum berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Ini kan jelas bahwasanya di sini sebenarnya adalah adanya kepentingan administratif di dalam proses penerbitan SHM-nya. Jadi kalau ini ditarik di dalam proses hukum pidana, tentu ini sangat merugikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses meluruskan batas-batas tanah atau kepentingan atas tanahnya. Artinya jangan sampai hanya karena permasalahan administrasi atau permasalahan pertanahan yang kental perdata kemudian digeser menjadi permasalahan pidana, sementara kita tahu korban atau klien kami ini, tersangka ini dengan usia yang lebih lanjut, tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk memasukkan surat, kemudian dianggap membuat surat palsu. Sebenarnya tidak ada yang salah, hanya ada orang yang beranggapan bahwasanya ini adalah batas tanah miliknya dan ini adalah batas milik pihak lain. Nah, hanya karena permasalahan pembatasan seperti ini yang sebenarnya banyak koridor-koridor hukum yang bisa kita gunakan, apakah itu restoratif justice, pengembalian batas secara perdata di PP dan lain sebagainya. Tidak dengan menarik prosedur dengan menggunakan surat palsu. Sementara SHM-nya ada, SHM aslinya ada. Kedua belah pihak memiliki SHM asli. Inilah yang menurut saya kami sesalkan bagaimana kepolisian tidak mengedepankan proses-proses penyelesaian melalui alternatif dispute resolution. Artinya ada restoratif justice, ada pengembalian batas dan lain sebagainya. Karena mentersangkakan itu juga tidak menyelesaikan masalah. Selisihnya berapa banyak? Selisihnya hanya sekitar 3-6 meter saja. Peruntukannya untuk apa sih, Pak? Saat ini masih tanah kosong. Dengan adanya sengketa ini kan, dengan adanya sengketa hukum, dengan adanya laporan pidana ini, kedua belah pihak akhirnya akan dirugikan juga. Tidak pernah. Sampai sejauh ini tidak pernah. Artinya tidak pernah ada mediasi. Seharusnya ada, mungkin dari Polres atau mungkin dari Polda bisa melakukan upaya konkordir ya, mendudukkan semua pihak untuk mencari solusi yang bijaksana. Itu belum ada? Belum ada sama sekali. Sampai akhirnya dilaporkan. Itulah yang kami sesalkan juga.